Halo semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anastasia Devita Mio. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi Finite Stage Automata atau biasa disingkat dengan FSA dalam proses pengisian kartu rencana studi. Ini saya buat makalah ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teori Bahasa Otomata. Oke, kita langsung saja. Implementasi finite stage automata dalam proses pengisian kartu rencana studi. Mengisi kartu rencana studi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan untuk mahasiswa aktif di sebuah universitas. Banyaknya mata kuliah dan terdapat syarat dalam pengambilan merupakan suatu hal yang lumrah di kalangan mahasiswa. Pada paper ini kita akan membahas tentang bagaimana metode finite state automata jenis NFA dapat diimplementasikan dalam mengisi kartu rencana studi atau KRS. Dengan diterapkan metode ini, user diharapkan dapat terbantu dalam mengisi KRS dan dapat paham bagaimana proses mengisi KRS dengan benar. Pendahuluannya, teori bahasa dan automata merupakan bagian ilmu komputer. Teori ini sangat berguna untuk pengembangan ilmu komputer lebih lanjut, baik dalam perangkat keras hardware dan perangkat lunak atau software. Teori bahasa bertindak sebagai sarana komunikasi baik sesama manusia maupun antara sesama manusia dan mesin. Sedangkan teori automata adalah teori yang mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Automata dapat diterapkan pada aplikasi pengisian KRS mahasiswa. KRS tercantum pada data mahasiswa seperti NPM, nama kelas, fakultas, jurusan, lalu ada juga kode mata kuliahnya, SKS, dan kelas yang akan diikuti setiap mahasiswa. Pengisian KRS juga harus diperhatikan betul. Contohnya, mahasiswa ingin mengambil kartu, maksud saya, jika mahasiswa ingin mengambil kuliah bahasa dan automata, maka mahasiswa tersebut harus mengambil algoritma pemrograman terlebih dahulu. Sebagai mahasiswa ini harus pahami betul tentang penelitian dan penerapan automata digunakan untuk mengenal dan menangkap pola dalam proses aplikasi bantu. Finite Stage Automata atau FSA jenis NFA merupakan model yang digunakan untuk merancang aplikasi yang dapat membantu dalam pengisian KRS. Berikut adalah metode yang digunakan dalam perancangan aplikasi bantu ini, yaitu menggunakan FSA. Metode yang digunakan yaitu metode finite stage, yang mana jika diambil dari contoh kasus sebagai berikut. Tuple M pada FSA jenis NFA, diantaranya key, seperti kode pada di gambar, yang mengartikan untuk key sebagai himpunan stage, lalu ada himpunan input, fungsi transit, stage awal, hingga stage akhir sebagai contoh sederhana dengan FEA. Sebagai ilustrasi diberikan diagram NFA pada gambar 1 berikut ini. Seperti ini ya teman-teman. Ini adalah gambaran besar tentang diagram NFA-nya. Dari diagram di atas kita bisa melihat tapelnya sebagai berikut. Key 1, Key 2, Key 3, Key 4 yaitu himpunan stage, yaitu Key 1, Key 2, Key 3, Key 4 ini adalah himpunan stage. Lalu 01 ini adalah simbol-simbol input. Misalnya ini ya teman-teman, ini adalah simbol-simbol input. Lalu pada gambar ini yaitu fungsi transisi, yaitu Key 1, Key 1 Oke, dari fungsi transisi tersebut, maka tabel transisi, tabel 1, tabel transisi. Tabel berikut ini adalah tabel 1, tabel transisi. Ya, teman-teman bisa melihatnya seperti di gambar. Kasus pada tabel 1 dapat diterapkan dalam pengisian KRS. Sebagai contoh, bila Key 1 ini adalah mata kuliah algoritma pemrograman, dan Key 2 adalah bahasa dan automata. Dan himpunan input 0 sebagai ditindak ambil dan himpunan input 1 sebagai ambil. Maka untuk bisa mengambil mata kuliah bahasa dan automata harus mengambil mata kuliah algoritma pemrograman atau Key 1 terlebih dahulu. Yang berikutnya yaitu metode perancangan sistem. Sistem dirancang dengan menggunakan flowchart. Flowchart ini menjelaskan tentang gambaran umum pada aplikasi bantu pengambilan mata kuliah.
seperti pada gambar. Ini adalah bentuk metode flowchart ya teman-teman. Flowchart ini biasanya mahasiswa ingin mengambil suatu mata kuliah, maka sistem akan melakukan validasi terhadap mata kuliah yang akan diambil. Apakah mahasiswa ini layak untuk mengambil mata kuliah ini dengan syarat yang sudah memenuhi atau tidak. Sistem dirancang dengan menggunakan flowchart. Flowchart ini akan menjelaskan tentang gambaran umum pada aplikasi bantu pengambilan mata kuliah. Untuk jelasnya dapat dilihat sudah diambil oleh mahasiswa, sehingga apabila mahasiswa ingin mengambil suatu mata kuliah, maka sistem akan melakukan validasi terhadap mata kuliah yang akan diambil, apakah sudah memenuhi syarat ataupun tidak. Mahasiswa melakukan pengisian KRS, menentukan jadwal kuliah yang akan diambil semester berikutnya. Sistem memvalidasi mata kuliah yang diambil apakah sudah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Yang berikutnya, sistem akan menampilkan laporan diterimanya atau ditolaknya pengisian KRS tersebut. Bila ditolak, maka mahasiswa akan diminta untuk mengisi kembali KRS, dan bila diterima, maka mahasiswa sudah dapat melanjutkan perkuliahan di semester berikutnya. Oke teman-teman, lanjut. Perancangan stage diagram. Cara kerja dari simulasi pengisian KRS dapat dilihat pada gambar menjelaskan alur pengambilan dari sebuah mata kuliah dengan tujuan akhir pada peminatan sistem cerdas. Pada desain di atas terdapat simbol ambil atau tidak. Pada gambar dinyatakan dalam 5 tapel, yaitu M, R, Q, S, F, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Simbol ini pengantar teknologi, fisika dasar, komputer dan masyarakat, logika informatika, algoritma pemrograman 1, algoritma pemrograman 2, rangkaian sistem digital pemrograman visual, struktur data, bahasa dan automata, basis data, interaksi manusia dan komputer, kriptografi, sistem jaringan syaraf tiruan, text mining, dan sistem cerdas. Berikutnya yaitu pada simbol ini kita akan masuk dalam ambil atau tidak. Himpunan input 1, 0, 1 yaitu ambil dan 0 yaitu tanda tidak ambil. Berikutnya yaitu fungsi transisi untuk pengambilan mata kuliah, yaitu pada tabel 2, lalu ada pengantar teknologi dan sistem cerdas. Terdapat juga simbol pada tabel 2. Simbol hampa 1 pada kasus ini, simbol ini diartikan bahwa tidak ada mata kuliah lagi setelah sampai di stage sistem cerdas. Dari tabel 2 tersebut kita mengetahui bahwa jika kita mengambil suatu mata kuliah, maka ada mata kuliah yang diambil terlebih dahulu. Contoh, jika kita ingin mengambil permintaan sistem cerdas dengan mempelajari mata kuliah kriptografi, maka kita harus mengambil mata kuliah pengantar teknologi fisika dasar, algoritma dan pemrograman 1, algoritma dan pemrograman 2, bahasa dan automata, kriptografi, lalu sistem cerdas. Contoh inilah yang disebut dalam syarat pengambilan suatu mata kuliah. Hasil dari aplikasi bantu ini. Berikutnya ini adalah diagram stage NFA untuk pengambilan mata kuliah. Berikut ini adalah tabelnya. Jika pengantar teknologi, maka kita akan ambil fisika dasar, komputer, dan masyarakat, lalu ada logika informatika. Jika tidak, maka pengantar teknologi. Dan seterusnya ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di tabelnya. Yang berikut kita akan masuk pada bagian 4, yaitu hasil rancangan. Berikut ini adalah contoh pengisian KRS-nya dan hasil cetakan kartu mahasiswanya. Aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi pada hasil dari rancangan, itu aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi berbasis desktop dengan tampilan yang sederhana sehingga memudahkan user dalam menggunakannya. Seperti ini ya teman-teman, form awal pada aplikasi berisikan tampilan login, di mana mahasiswa diwajibkan login dengan memasukkan NIM dan password agar sistem dapat menggunakan data KRS mahasiswa di semester berikutnya. Form login aplikasi bantu pengisian kartu rencana studi setelah mahasiswa melakukan login. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk mengisi KRS dan mahasiswa juga dapat memilih peminatan akhir yang diinginkan. Untuk kasus ini, kita dapat memilih peminatan sistem cerdas.
Oke teman-teman, kita masuk pada kesimpulan dan syarat. Finite stage automata berjenis NFA sangat sesuai dalam gambaran kerja sistem. Pada aplikasi bantu ini, penempatan mata kuliah dilakukan menggunakan stage yang telah diurutkan berdasarkan ketentuan dari masing-masing mata kuliah. Dengan aplikasi ini, user diharapkan dapat terbantu dan mengetahui alur mata kuliah yang benar sesuai dengan kebijakan di universitas masing-masing. Oke, sekian saja sekilas tentang implementasi Finite Stage Automata atau FSA dalam proses pengisian KRS atau Kartu Rencana Studi. Semoga video ini bisa dapat membantu teman-teman semua. Sekian dari saya, selamat malam dan sampai jumpa.